Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat Bapak Ibu guru dimanapun berada. Pada video ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana pengelolaan kinerja untuk tahun 2025. Bagi Bapak Ibu guru khususnya mungkin ASN, baik PNS ataupun P3K, tentu ini menjadi keharusan untuk mengisi perencanaan pengelolaan kinerja. Bagi Bapak Ibu non-ASN tentunya juga untuk memberikan nilai organisasi yang baik untuk sekolah Bapak Ibu, tentunya juga ini harus diisi Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan semuanya juga dapat mengisi perencanaan kinerja untuk tahun 2025. Langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan tentunya akses ya pengelolaan kinerja. Ada sedikit perbedaan setelah diluncurkannya rumah pendidikan. Ya, rumah pendidikan ini. Ya. Yang sebelumnya adalah PMM ya. Jadi sekarang namanya ya, saya sebut namanya itu berubah menjadi rumah pendidikan. Dengan kategori di sini ada ruang guru, ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Jadi dalam rumah pendidikan ini ada beberapa ruang. Nah, pengelolaan kinerja itu ada di ruang GTK. Bapak Ibu bisa klik di ruang GTK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang sebelumnya PMM tampilannya berupa icon atau gambar ya. Nah, sekarang berupa tulisan ya, dan dikelompokkan dalam beberapa kategori: belajar berkelanjutan, karir kinerja, kemudian inspirasi pembelajaran. Isinya sama, ada perangkat ajar, CP, ATP, ide praktik, bukti karya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang akan kita bahas sekarang itu adalah pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan kinerja itu ada pada karir dan kinerja. Sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mengakses ya laman guru.kemdikbud.go.id. Ini sama Bapak Ibu ya. Dia langsung masuk ke ruang GTK. Sini bisa diklik pengelolaan kinerjanya. Oke, setelah diklik, baik melalui akses rumah pendidikan atau langsung menggunakan link guru.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pastikan ya, untuk yang pertama kali biasanya diminta untuk konfirmasi data ya. Data Bapak Ibu apakah sudah benar, silahkan diisi jabatannya. Kali pertama ini khusus untuk yang P3K ataupun PNS ya. Nah, setelah selesai mengisi dan konfirmasi data, selanjutnya Bapak Ibu cek dulu ya di sini di atas yang aktif itu periode. Kalau di sini sudah Januari sampai Desember ya. Jangan sampai nanti munculnya Juli sampai Desember masih 2024 seperti ini. Ya, cara merubahnya bagaimana? Ya, karena ini kan udah selesai Bapak Ibu ya. Untuk yang periode Juli sampai Desember ataupun Januari sampai Juni, dua periode tahun 2024 itu sudah selesai dilaksanakan untuk kinerjanya, bahkan sudah bisa ekspor ke kinerja BKN. Nah, selanjutnya Bapak Ibu cek di sini untuk merubah periode, ganti periode, pastikan pilih Januari sampai dengan Desember 2025. Nah, kalau misalnya di sini Bapak Ibu tidak bisa mengklik atau tidak bisa memilih Januari sampai 2025, berarti atasan dalam hal ini kalau sekolah itu adalah kepala sekolah belum memulai kinerja. Jadi belum memulai membuat perencanaan bagi Bapak Ibu. Maka mungkin kepala sekolah ataupun atasan harus segera memulai ya untuk bawahan agar bisa membuat perencanaan kinerjanya Januari sampai Desember 2025. Kalau sudah bisa diklik berarti sudah dimulai. Silakan untuk pilih sehingga di sini berubah menjadi periode Januari sampai Desember 2025. Oke, selanjutnya kita melihat di sini ada alur pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Lini masa yang berlaku untuk 2025 ini, di bulan Januari ini Bapak Ibu diminta untuk menyelesaikan perencanaan dan persetujuan rencana. Artinya perencanaan Bapak Ibu harus buat. Nah, nanti persetujuannya dilakukan oleh atasan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai lebih daripada bulan Januari ini Bapak Ibu belum selesai membuat perencanaan.
Ya, jadi harus selesai sebelum Februari atau di bulan Januari ini. Masih ada tersisa beberapa hari ke depan Bapak Ibu ya. Nah, di bulan Februari sampai Desember itu sudah mulai persiapan praktek kinerja dan juga pelaksanaan observasi, pelaksanaan tindak lanjut dan juga penilaian. Jadi untuk tahun 2025 ini kita tidak dibagi ke dalam 2 periode atau 2 semester. Jadi langsung ya pengelolaan kinerjanya adalah untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita di sini silahkan Bapak Ibu klik guru, kemudian sebagai pegawai. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Isi perencanaan kinerja 1 sampai 31 Januari. Nah, ini timelinenya ya. Jadi batas akhirnya 31 Januari. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama masuk, ini akan muncul tombol dengan tulisan mulai. Silahkan diklik ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi namun belum finalisasi atau belum mengajukan rencana kinerjanya, di sini tulisan tombolnya itu lanjut rencanakan kinerja. Oke. Karena saya sebelumnya sudah mengisi, jadi tulisannya berubah menjadi lanjut rencanakan kinerja. Jadi Bapak Ibu bisa simpan draft nanti ya, tidak langsung harus mengumpulkan selama masih ada waktu begitu sampai 31 Januari. Kita klik. Oke. Nah, di sini memang ada sedikit perbedaan dari sebelumnya ya, lebih disederhanakan. Nah, misalnya di sini pelaksanaan tugas pokok 5M sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB ya tentang JF, jabatan fungsional. Di sana ada tupoksi ataupun tugas pokok seorang guru. Nah, ini dijabarkan dalam 5M. Ya. M yang pertama merencanakan pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua adalah harusnya berurutan ya, melaksanakan pembelajaran, kemudian menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, kemudian yang terakhir adalah melaksanakan tugas tambahan. Nah, yang Bapak Ibu perlu tambahkan di sini adalah tugas tambahannya. Meskipun di sini opsional ya, karena memang tidak semua Bapak Ibu guru mendapatkan tugas tambahan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan tugas tambahan, silahkan untuk ditambahkan, dipilih. Ya, tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala program, kepala perpustakaan, piket, wali kelas dan lain sebagainya, silahkan dipilih sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah ya, atau yang ditugaskan kepada Bapak Ibu guru. Kalau misalnya mendapatkan tugas tambahan 2 tugas tambahan ya silahkan untuk tambah. Misalnya ada 3 tugas tambahan, tambah lagi. Jadi tinggal seperti itu tadi. Kalau hapus silahkan untuk diklik di sini hapus. Oke. Jika sudah Bapak Ibu, selanjutnya ke praktik kinerja. Nah, di praktik kinerja di sini ya, kalau tahun sebelumnya itu ada rekomendasi Bapak Ibu ya, dari sekian dimensi yang ada, itu ada rekomendasi mana yang harus dipilih menurut rapor pendidikan. Bapak Ibu bisa melihat rapor pendidikan ya, mana yang kira-kira perlu ditingkatkan. Kalau tidak ya silahkan Bapak Ibu juga bisa memilih dimensi mana yang akan Bapak Ibu kerjakan ya, rencanakan untuk kinerja selama 1 tahun ke depan, gitu, ya. Nah, misalnya di sini ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, ini pada dimensi manajemen kelas. Jika dirasa di sekolah atau di kelas yang Bapak Ibu guru ampuh itu memang perlu ditingkatkan dimensi manajemen kelasnya, silahkan pilih di antara kedua poin ini. Nah, kemudian selanjutnya ada dimensi dukungan psikologis. Ya. Ada 3, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Nah, jika memang Bapak Ibu merasa bahwa di kelas ataupun di sekolahnya perlu ditingkatkan dari segi dukungan psikologis bagi peserta didik, silakan untuk bisa memilih ketiga ini. Nah, yang terakhir di sini ada dimensi metode pembelajaran. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa perlu ditingkatkan dari segi metode bagaimana mengajar Bapak Ibu guru, silakan untuk bisa memilih ketiga pilihan ini, mau aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, atau instruksi yang adaptif. Misalnya saya pilih yang instruksi pembelajaran. Ya,
Jika sudah dipilih, silakan lanjut ke pengembangan kompetensi. Baik, ini juga ada perubahan yang cukup berbeda ya Bapak Ibu, di mana di pengembangan kompetensi ini, kalau sebelumnya Bapak Ibu diminta untuk menyusun RHK ya, berupa peningkatan kompetensi bagi Bapak Ibu guru dengan bukti dukungnya itu sertifikat, begitu, atau yang lainnya. Yang jelas ada bukti dukungnya dan juga ada poin. Nah, untuk pengelolaan kinerja tahun 2025 ini hanya ada satu indikator kompetensi, dan pilihan kompetensinya ini juga lebih kepada kompetensi konten pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Contoh misalnya guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, atau asesmen umpan balik pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Tentunya ini silahkan Bapak Ibu pilih ya, mana yang paling pas dengan Bapak Ibu guru. Potensi apa nih yang akan ditingkatkan begitu. Meskipun mungkin di sini tidak ada panduannya ya. Contoh misalnya di sini indikator lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman bagi peserta didik itu seperti apa gitu kan. Ini kan tidak ada di sini ya. Yang jelas Bapak Ibu silakan untuk bisa disesuaikan ya untuk peningkatan kinerja dari segi kompetensi Bapak Ibu guru. Ini khusus untuk Bapak Ibu guru ya. Kompetensi apa yang akan ditingkatkan. Misalnya ini yang terakhir, berdasarkan indikator pengembangan diri melalui kebiasaan refleks. Atau yang mana silahkan. Nah, kita juga belum tahu apakah ini diminta bukti dukungnya, laporannya, atau bagaimana ya. Di sini hanya diminta untuk memilih saja ya. Nah, kalaupun memang diminta bukti dukung, sepertinya bukti dukungnya berupa laporan begitu ya. Jadi nanti disiapkan saja Bapak Ibu. Kalaupun tidak ada ya, kalau melihat SKP sebelumnya kan mesti ada bukti dukung Bapak Ibu ya, bukti dukung gitu. Tapi nanti kita lihat mungkin ada perubahan, ada perkembangan dari perencanaan kinerja ini. Sementara ya kita diminta hanya memilih ya, yang ada indikator kompetensi yang ada dalam pilihan ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ke perilaku kerja. Di perilaku kerja ini silahkan Bapak Ibu memilih indikator ya dan perwujudan perilaku yang akan ditingkatkan. Ini aspeknya ya aspek pada berorientasi pelayanan, berakhlak ya Bapak Ibu, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Silakan untuk dipilih ya. Perilaku apa yang paling Anda fokuskan tahun ini. Kemudian wujud daripada perilakunya juga bisa dipilih. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Cukup satu saja ya. Oke, nah ini sebagai contoh saja, saya sudah mengisi ya indikator dan perwujudan perilaku. Kalau sudah terisi, selanjutnya ke rangkuman Bapak Ibu ya. Ini rangkumannya Bapak Ibu ya. Nah, jika misalnya dari hasil pengisian perencanaan kinerja ini dirasa sudah final, silakan Bapak Ibu bisa lanjut ajukan begitu. Kalau misalnya masih belum yakin dengan apa yang direncanakan, ya silakan Bapak Ibu juga bisa merubah ya, kemudian simpan draft. Nanti akan tersimpan sebagai draft. Jadi kalau kita klik lanjut rencana kinerja, apa yang Bapak Ibu sudah isi itu sudah tersimpan ya, seperti ini ya, sudah terisi perilaku kerangkuman. Nah, sebelum tanggal 31 Januari mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengklik lanjut ajukan supaya kepala sekolah atau atasan juga bisa mulai menyetujui begitu rencana kinerja yang Bapak Ibu sudah buat. Oke, saya akan mencoba untuk melanjutkan ajukan begitu ya, atau sebentar saya lihat lagi di pengembangan kompetensi. Kira-kira
Ada yang mana? Kolaborasi, orientasi, quality. Oke, sepertinya kita buat kolaborasi ya. Kolaborasi dalam Think Factory nanti mungkin juga bisa. Oke, ke perilaku kerja sudah, kerangkuman. Kemudian selanjutnya lanjut ajukan. Oke, di sini ada keterangan ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah, jika memang sudah yakin, silakan Bapak Ibu bisa langsung ajukan. Kalau memang masih perlu diskusi dengan rekan-rekan sejawat ataupun dengan atasan, silakan untuk simpan draft terlebih dahulu. Di sini saya akan langsung mengajukan saja, klik ajukan. Maka keterangannya akan menjadi seperti ini dan ini tidak bisa dirubah lagi Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau sudah diajukan kemudian ada perubahan ya? Berarti nanti diskusi dengan kepala sekolah, mungkin kepala sekolah bisa mengembalikan rencana kinerjanya untuk diperbaiki begitu ya. Tapi kalau misalkan sudah final, ya, kepala sekolah berarti tinggal menyetujui, kemudian menunggu perencanaan atau persiapan pelaksanaan kinerjanya di bulan Februari. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat membantu dalam proses pengisian perencanaan kinerja Bapak Ibu guru khususnya. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat dan mudah-mudahan kita juga diberi kelancaran dalam melaksanakan kinerja selama 1 tahun ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like jika Bapak Ibu suka dengan konten ini. Subscribe juga untuk mengikuti video-video terkait dengan keguruan, kepegawaian, dan hal-hal yang memang menjadi tugas sebagai seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.